Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Dan semoga kita semua dalam keadaan yang sehat. Perkenalkan, saya Nyoman Berlianda Apriliani, NIM S1D018051. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Aryo, selaku dosen pembimbing PKL saya, serta Ibu Hajah Sutiasning, selaku pembimbing lapangan. Juga terima kasih kepada teman-teman semua yang telah meluangkan waktunya untuk menonton video seminar PKL ini. Jadi judul dari praktek kerja lapangan yang telah saya laksanakan yaitu Sistem Informasi Company Profile Kelurahan Pagesangan berbasis website. Dari judul tersebut dapat diketahui bahwa PKL ini dilaksanakan di Kelurahan Pagesangan yang berlokasi di Jalan Guru Bangkong nomor 1 Pagesangan, Kota Mataram. Mengapa sistem informasi company profile? Company profile sendiri merupakan gambaran umum mengenai suatu media jati diri untuk menyampaikan dan menginformasikan tentang nilai-nilai positif suatu perusahaan, lembaga, atau instansi baik pemerintah maupun swasta agar mendapatkan suatu tanggapan yang positif sehingga keberadaan instansi bisa diterima oleh masyarakat. Di Kelurahan Pagesangan sendiri, sistem informasi company profile masih belum tersedia, sehingga perlu adanya platform guna memberikan informasi mengenai Kelurahan Pagesangan. Manfaat dengan adanya sistem informasi company profile ini yaitu pertama, pihak kelurahan tidak perlu menyampaikan informasi seputar kelurahan secara berulang-ulang kepada masyarakat. Yang kedua, dapat lebih mengenalkan Kelurahan Pagesangan ke masyarakat. Dan yang ketiga yaitu dapat mengetahui informasi kelurahan dimanapun dan kapanpun tanpa harus mendatangi kelurahan secara langsung. Kemudian dalam pembangunan sistem itu digunakan CodeIgniter sebagai framework dan MySQL untuk database-nya. Untuk metode pengembangan sistem yaitu saya menggunakan metode waterfall, di mana terdapat 5 tahapan, yaitu yang pertama requirement analysis, yaitu tahap di mana dilakukannya pengumpulan dan juga analisis kebutuhan-kebutuhan dari sistem yang akan dibangun. Kemudian ada tahap desain, yaitu mendesain dan sebagai gambaran agar kita tahu dengan jelas seperti apa tampilan atau interface dari sistem yang dibangun. Kemudian pembangunan struktur datanya, serta desain alur kerja sistem. Selanjutnya, untuk development, yaitu tahap pembuatan atau eksekusi pengkodeannya dengan CodeIgniter dan juga MySQL untuk database-nya. Kemudian lanjut ke tahap testing, yaitu tahap pengujian apakah sistem yang telah dibangun itu telah berjalan dengan semestinya. Dan yang terakhir, yaitu tahap maintenance atau tahap pemeliharaan sistem. Selanjutnya, di sini ada use case diagram dari sistem informasi company profile Kelurahan Pagesangan, di mana di sini terdapat dua jenis aktor, yaitu pengunjung dan juga administrator. Jadi pengunjung itu dapat melihat data-data yang ada dalam website, seperti visi misi, demografi, galeri atau foto-fotonya, kemudian ada strukturnya, melihat pelayanan apa saja yang ada di Kelurahan Pagesangan, kemudian melihat artikel, dan juga mengisi indeks kepuasan masyarakat. Dan untuk admin sendiri, yaitu untuk mengelola data-data yang terdapat dalam website sistem informasi company profile Kelurahan Pagesangan. Namun, admin harus login terlebih dahulu untuk dapat melihat dan juga mengelola data-data yang ada. Selanjutnya yaitu di sini ada entity relationship diagram dari sistem informasi company profile Kelurahan Pagesangan. Jadi di sini ada 7 entitas yang dimana user di sini adalah admin yang akan mengelola data visi, galeri, pelayanan, artikel, struktur, dan juga misi yang ada di sistem. Selanjutnya ada demo sistem. Langsung saja saya demokan.
Nah, jadi di sini ada halaman home pada sistem informasi Kelurahan Pagesangan. Jadi di sini bisa dilihat demografi dari kelurahan, kemudian ada visi, misi, dan juga ada foto kelurahannya. Lanjut ke struktur organisasi. Jadi di sini bisa dilihat struktur organisasi dari Kelurahan Pagesangan. Kemudian masuk ke pelayanan. Nah, jadi di sini daftar pelayanan dari Kelurahan Pagesangan. Nah, jadi di sini pelayanannya itu berupa pembuatan surat keterangan kelahiran, keterangan usaha, keterangan domisili, keterangan pindah, keterangan kematian, dan lain sebagainya. Di sini juga bisa dilihat deskripsi dan juga persyaratan apa saja yang dibutuhkan untuk membuat surat-surat yang dibutuhkan. Kemudian untuk artikel, menampilkan artikel-artikel yang ada. Jadi misalnya ini dipilih, bisa melihat detail dari artikelnya. Dan masyarakat juga bisa mengisi form indeks kepuasan masyarakat. Nah, jadi di sini diisi nama, usia. Untuk form ini, yaitu untuk mengetahui kepuasan dari pelayanan yang ada di Kelurahan Pagesangan. Jadi kita lanjut sekarang ke admin. Nah, jadi di sini halaman login untuk admin. Nah, ketika admin login, itu langsung pada halaman dashboard. Yang di sini merupakan salam untuk admin, selamat datang. Kemudian di sini di halaman dashboard ini admin bisa mengupdate data dirinya seperti nama, username, dan juga password. Jadi misalnya di sini kita mencoba untuk mengganti nama adminnya. Misalnya namanya Berlian. Update data. Nah, kemudian data admin berhasil diubah. Namun di sini belum terganti karena admin harus logout terlebih dahulu agar namanya berubah. Jadi kita coba logout dan kita coba login lagi. Nah, maka namanya akan terganti dan sudah terupdate. Kemudian lanjut ke home. Jadi halaman home di sini maksudnya admin itu dapat menambahkan dan juga mengupdate data-data yang ada di halaman home. Jadi ini ada visi, isi, dan ada foto ke galerinya. Jadi di sini kita bisa tambah visi, misalnya menjadikan tempat wisata. Kita tambah, dan datanya pun berhasil tertambah. Kita update juga bisa. Saya update, data visi berhasil diubah. Dan kita pun dapat menghapusnya. Kemudian kita juga bisa mencari dengan keyword-keyword tertentu, misalnya di sini ada kata aman. Jadi ketika kita pilih kata aman, maka akan muncul.
Walaupun tidak semuanya diketik, tapi kalau misalnya ada keyword tertentu, maka akan memunculkan data yang dicari. Kemudian lanjut ke struktur organisasi. Di sini admin dapat mengupdate gambar struktur organisasinya. Misalnya ini kita pilih. Kita ganti dan kita update. Data struktur berhasil diubah. Dan jika kita lihat di sistemnya, nah strukturnya sudah terganti. Kemudian lanjut ke pelayanan. Nah, jadi di sini ada daftar pelayanan apa saja yang ada di Kelurahan Pagesangan. Jadi misalnya kita mau tambah surat belum memiliki rumah misalnya. Persyaratannya itu KTP dan KK. Terus deskripsinya, surat ini dibutuhkan bagi masyarakat tambah nah maka data pelayanannya berhasil ditambahkan. Kita mau update juga bisa, misalnya kita mau pakai deskripsi juga bisa. Nah berhasil diubah, jadi dia nggak ada deskripsinya. Coba kita lihat di pelayanan. Dia belum mana, jadi dia nggak ada deskripsinya dan persyaratannya itu tadi ada KTP dan KK. Kemudian lanjut ke artikel. Nah, di sini admin bisa nambah artikel, bisa update, bisa delete, bisa mencari juga. Jadi kita coba mau nambah artikel, saya judulnya ini, kemudian teksnya, deskripsinya ini, dan kita pilih gambar. Ambil sembarang aja, dan kita tambahkan. Data artikel berhasil ditambahkan. Kita update juga bisa. Ini kita mau update judulnya. Untuk update. Data artikelnya, tadi judulnya berhasil di-update. Di website-nya pun ada, tertambah di halaman artikel. Kita mau menghapus pun juga bisa. Nah, datanya langsung hapus. Dan admin juga bisa logout. Jadi itu saja yang bisa didemokan. Sekarang kita lanjut. Kemudian
ada hasil pengujian sistem berupa kuesioner. Jadi di sini ada 4 pertanyaan yang sudah saya siapkan untuk diberikan ke calon pengguna, itu saya berikan kepada Pak Lurah dan juga beserta seluruh pegawai yang ada di kelurahan. Nah, kemudian didapatkan hasil seperti ini. Jadi dari 8 responden, untuk pertanyaan pertama itu, jadi di sini ada rentang nilai yang dimana 1 di sini berarti sangat tidak puas, 2 di sini tidak puas, 3 berarti netral, 4 itu puas, dan 5 itu sangat puas. Jadi untuk pertanyaan pertama, untuk netral itu ada 1 orang, kemudian yang puas itu ada 5 orang, dan yang sangat puas itu ada 2 orang. Untuk pertanyaan kedua, itu yang netralnya ada 1, kemudian puasnya ada 4, dan sangat puasnya ada 3. Untuk pertanyaan ketiga, netralnya ada 2 orang, puasnya ada 4 orang, dan sangat puasnya ada 2 orang. Dan untuk pertanyaan keempat, itu netralnya ada 1 orang, puasnya ada 4 orang, dan sangat puasnya ada 3 orang. Nah, jadi setelah dijumlahkan dan dirata-rata, ini jadi ada rata-rata poin kepuasan pengguna, jadi dalam persen. Jadi di sini di mana untuk poin 3 atau netral itu didapatkan persentasenya sebesar 15,625%. Untuk poin 4 atau puas, persentasenya sebesar 53,125%, serta untuk poin 5 atau sangat puas memiliki persentase sebesar 31,25%. Nah, sehingga didapatkan kesimpulan dan saran, di mana pertama kesimpulan yaitu 1. Sistem informasi company profile pada Kelurahan Pagesangan digunakan untuk mengetahui informasi mengenai kelurahan. Yang kedua, yaitu fitur-fitur yang terdapat pada sistem informasi company profile ini, yaitu informasi kelurahan, pelayanan yang ada, serta artikel terbaru. Kemudian yang ketiga yaitu sistem informasi company profile Kelurahan Pagesangan memiliki 2 pengguna, yaitu user sebagai pengunjung dan administrator. Dan yang terakhir, ada kepuasan klien terhadap sistem informasi yang telah dibuat dapat dilihat dari respon klien terhadap pertanyaan yang ada di kuesioner yang telah diberikan dan didapatkan hasil dari responden. Kemudian untuk saran, yang pertama, ada melakukan perbaikan pada tampilan serta menambahkan fitur-fitur baru untuk dapat lebih menunjang kinerja dari sistem dan memudahkan operator dalam mengelola data-data informasi yang dimiliki Kelurahan Pagesangan. Yang kedua, diharapkan ke depannya untuk selalu memperbarui tampilan website agar terlihat lebih up-to-date mengikuti perkembangan teknologi IT. Jadi sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Dan apabila teman-teman memiliki pertanyaan, kritik, dan juga saran, bisa me-reply di forum diskusi atau di komen di channel YouTube. Terima kasih. Selamat pagi, siang, sore, dan malam.